ketidakstabilan di dalam pemerintahan beliau, korban daripada pembunuhan daripada mengganggu istri seorang bangsawan tunggu. Akhirnya eksekusi dilaksanakan itu dengan cara dipaksa. Bismillah. Puanta Lainca ini merupakan sosok raja yang unik dalam sejarah Kerajaan Bone, di mana dikatakan unik karena di antara raja-raja Bone biasanya itu diceritakan kemasyhurannya, pencapaian-pencapaian dalam pemerintahannya. Sementara Puanta Lainca ini justru ditulis adalah kemunduran dalam semua sisi dalam masa pemerintahannya, dimana kalau kita melihat Raja Bone sebelumnya itu saudara beliau Letnan Rai Bongkange, di situ dikatakan Bone menjadi atau muncul sebagai sebuah negara yang disegani di Jazirah ini, dimana tercipta perjanjian Teluk Poco di masa itu, dimana ada koalisi 3 kerajaan Bugis, Bone, Sopeng, Wajo. Nah, setelah masa pemerintahan tadi ini, Lainca 2 tahun setelah terjadinya perjanjian Teluk Poco ini, Letnan Rai Bongkange memanggil saudaranya dan memaklumkan bahwa yang akan menggantikan beliau nanti setelah beliau mangkat adalah Lainca, dan beliau mengamanahkan kepada saudaranya bahwa agar kiranya Lainca ini menikahi saudara iparnya, istri daripada saudara kandungnya tadi, yaitu Letnan Dipakyu Arum Timurong. Raja Lainca ini memerintah pada tahun 1584 sampai dengan 1895, dan beliau merupakan Raja Bone yang ke-8 menggantikan saudaranya sendiri, yaitu Raja Bone ke-7 Letnan Rai Bongkange. Raja Lainca tidak mewarisi kecakapan atau kemasyhuran daripada raja sebelumnya, ini saudaranya sendiri, dimana dikatakan pada masa pemerintahan Puanta Lainca terjadi kemunduran-kemunduran dalam tata negara Kerajaan Bone dalam semua aspek, ekonomi, sosial, budaya, dan religi. Apa yang menjadi penyebab kemunduran-kemunduran itu? Ini disebabkan oleh adanya ketidakstabilan di dalam pemerintahan beliau, yang mana ini diakibatkan oleh Puanta sendiri,
dimana dikatakan Puata memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak lazim, yang melanggar tata aturan atau etika kebangsawanan pada masa itu. Misalnya beliau gemar memarahi atau menghukum bangsawan-bangsawan yang tidak sependapat dengan beliau, walaupun mungkin kebijakan ini tidak sesuai dengan aturan kerajaan. Ada beberapa bangsawan tinggi yang diasingkan ke Sibenren dan ke berbagai daerah, termasuk Lapawalangi, Lapawaungi. Nah, bangsawan ini termasuk di masa lalu itu seorang bangsa yang berpengaruh. Nah, setelah sekian lama dalam pengasingannya, beliau kembali dan memohon maaf kepada Puata. Namun dalam peristiwa ini beliau malah dihukum, dibinasakan waktu itu, sehingga terjadi pergolakan atau kegaduhan di dalam keluarga kerajaan waktu itu. Disebutkan bahwa Lapetiwonge Topowoy Arupacing bersama cucunya Lasriu Madan Rembone itu merupakan Madan Rempalaka, maaf, itu merupakan tokoh-tokoh bangsawan utama atau bangsawan tinggi di masa itu, yang merupakan korban daripada pembunuhan daripada Puata Lainca. Akibat tadi peristiwa, rentetan peristiwa itu, muncullah kisruh yang luar biasa dalam pemerintahan Kerajaan Jabon, sehingga kestabilan politik waktu itu sangat-sangat goncang. Yang paling mengusik sejarah waktu itu, di mana dikatakan Puata mengganggu istri seorang bangsawan tinggi. Di dalam peristiwa tersebut, sang suami mendapati kejadian tersebut, di mana Puata justru bukannya memohon maaf atas tindakan beliau, malah Puata mengeksekusi daripada daripada wanita tersebut. Ini menjadi sebuah petaka besar dalam pemerintahan itu, di mana rakyat Bone datang memohon kepada Arumajang, dalam hal ini merupakan paman daripada Puata sendiri, di mana rakyat boleh melaporkan segala peristiwa, keluh kesah dan ketidakberdayaan rakyat Bone dalam menghadapi ego dan kekejaman daripada Puata ini. Arumajang mengutus utusan pribadi beliau untuk memanggil Ida Malaka, seorang petinggi atau bangsawan utama dari Kerajaan Palaka, agar kiranya datang menghadap kepada Arumajang. Singkat cerita, Ida Malaka tadi ini menghadap kepada Puata, pada Arumajang. Arumajang memerintahkan agar Ida Malaka ini ke Soraja Rumpone menasehati, meminta kepada Puata agar segala sepak terjang yang mengganggu kestabilan rakyat agar kiranya dihentikan. Namun nasihat, permintaan daripada Ida Malaka terhadap Puata tidak digubris, malah Puata membalas dengan sesuatu yang tidak pantas. Akhirnya Ida Malaka melaporkan hasil pertemuan beliau dengan Puata kepada Arumajang. Akhirnya Arumajang mengambil kesimpulan dan mengajak Mata Bukaka untuk berembuk bagaimana tindakan yang harusnya diambil terhadap Puata. Singkat cerita, perembukan antara adat itu, Mata Bukaka, Ida Malaka dan Arumajang, kesimpulan diambil bahwa Rilet Duramu atau Maigai Natasha dia. Keputusan boleh, hukum boleh mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan segalanya. Singkat cerita, hukum diputuskan bahwa tindakan raja harus dihentikan.
raja harus dimaskulkan daripada tahtanya. Jadi pada saat itu Dewan Hadat Bone yang bersama Arumajang, bersama Ida Malaka, bersama Mata Bukaka mengambil kesimpulan bahwa Arum Pone Lainca diturunkan dari tahta kerajaan Bone dan hukum harus dijalankan. Namun di sisi lain ada hak raja yang harus dijaga, bahwa na iya puata lojo pa nenia namo pa pasui darana. Jadi hukum eksekusi jatuh buat diri puata, namun hak-hak istimewa raja, hak-hak pribadi raja tetap dijalankan, yaitu tempat ding ripasurang darah si tetik na puata ini pasura dari si tetik na puata riwalang puli. Namun di sisi lain hukum harus dijalankan, eksekusi harus dijalankan. Nah, jadi begitu putusan dijalankan, puata dipakah. Puata Lainca merasa terusik dengan keterlibatan Arumajang, Mata Bukaka, dan Ida Malaka dalam sistem pemerintahannya. Ketidakpuasan Puata dilampiaskan dengan membakar Bukaka dan sebagian besar Lalak Bata waktu itu, sehingga terjadilah huru-hara yang luar biasa, diakibatkan tadi ini kebakaran hebat yang terjadi di daerah Bukaka dan Lalak Bata waktu itu. Rakyat pada panik dan pada berlari menghadap kepada Arumajang. Arumajang sangat heran dan kaget melihat kehadiran begitu banyak rakyat Bone yang datang menghadap kepada beliau. Pada kedoa aku ke teman laki mapebali to Bone aja mapebali atamu puang colo nomoy itu puang cele nomoy itu puang agen itu puangku. Arumajang keluar ke di teras rumah dan melihat kobaran api yang luar biasa. Akhirnya di sini puncak daripada tragedi di pemerintahan Lainca, di mana Arumajang mengambil keputusan bahwa saatnya tiba untuk menghentikan kesaliman Arum Pone. Arumajang beserta Mata Bukaka beserta Ida Malaka memimpin rombongannya menuju kepada istana Bone waktu itu. Didapatilah Puata Lainca sendiri dalam istananya. Akhirnya eksekusi dilaksanakan itu dengan cara dipakah. Seperti dikatakan tadi bahwa hak istimewa raja, bahwa naya Puata tempeding ripasura darah setetina ninggi pasu darah setetina menjadi rela puli namo panalojo pasu darah Puata. Jadi keputusan untuk mengeksekusi Puata itu dipakah. Jadi begitu Puata melihat rombongan Arumajang beserta Mata Bukaka dan Ida Malaka, Puata turun menghadapi rombongan tersebut, mengamuk di depan istana. Nasabak Egana atau Bone, asli dingin atau Bone yang dipimpin tadi oleh Arumajang, Mata Bukaka beserta Ida Malaka, akhirnya otomatis Puata tidak berdaya menghadapi masa yang ada. Akhirnya Puata dipakah tadi, bangkit dipakah lagi. Akhirnya Puata naik ke tangga. Akhirnya di situ Puata sakarat waktu itu, ingin melarikan diri naik ke istana, dipakah si Mopang. Dalam posisi dalam keadaan yang sekarat, datang Arumajang memangku kepala tadi ponakannya, dalam hal ini Lainca. Namun tetapi aja tidak dapat ditahan, kan eksekusi memang diinginkan. Akhirnya Puata meninggal di Savanana. Dalam pangkuan tadi Pamanda itu Arumajang. Di situ dikatakan Puata Matindra di Savanana.
muncul sebuah pertanyaan, kenapa Arumajang, Mata Bukaka, Ida Malaka dari Palaka mesti terlibat dan harus terlibat dalam pengambilan keputusan eksekusi Puata. Perlu diketahui bahwa sejarah awal terbentuknya Kerajaan Bone menurunkan Bukaka merupakan kakak atau cilaung daripada menurunkan Rimatajang. Jadi posisi Bukaka tetap dituakan sebagai kakak saudara tua daripada Arumpone. Bila mana terjadi kerumitan politik dalam istana Bone, maka Bukaka dimintai pertimbangan oleh Dewan Adat Bone waktu itu ada Pitun. Begitupun juga Majang. Majang merupakan akar cuah, akar Mariolo. Dalam posisi Arumajang ini adalah paman daripada Arumpone, dimana itu tadi dalam kisruh atau kerumitan politik yang terjadi di dalam Kerajaan Bone, dimintalah pendapat oleh itu tadi kepada Arumajang, Mata Bukaka dan Palaka. Posisi Palaka sini hampir sama dengan posisi Bukaka, ini sebuah kerajaan yang dituakan di Bone pada waktu itu. Jadi etika politik tetap berjalan dalam sistem pemerintahan kita, di mana senioritas tetap ada porsi untuk memberi masukan pertimbangan dalam keputusan politik Bone. Yang bisa kita lihat daripada peninggalan dari Puatala Inca Petematin Roda Denela, karena di samping tadi seperti dikatakan bahwa dalam masa pemerintahannya perhara terjadi, huru-hara terjadi. Bukaka yang merupakan salah satu kota di Kerajaan Bone waktu itu hangus terbakar, begitupun juga Lalebata yang merupakan ibu kota Kerajaan Bone juga hangus terbakar, sehingga tinggalan-tinggalan beliau boleh dikatakan hampir tidak ada yang tersisa. Jika ingin kita melihat situs beliau, cuma kita bisa melihat istana beliau adalah Masjid Raya Watampone yang ada di kota Watampone sekarang. Di sana dikatakan adalah situs atau istana Saraja Puata, di mana Puata meninggal di Adenila, di tangganya atau savananya, sehingga beliau mendapat gelar Anumerta Matindro Risavanana. Tradisi itu turun menjelaskan, menuturkan bahwa setelah Puata mangkat, istananya hancur. Cuma itu yang tersisa jika ingin kita melihat daripada bekas peninggalan beliau. Di saat pemerintahan Puatan di Mampenyuki, Sultan Ibrahim membangun Masjid Raya yang terletak di Kelurahan Bukaka, Watampone. Puata mengambil inisiatif mengenang daripada Puatala Inca. Jadi situs makam Puatala Inca itu diposisikan persis di mihrab Masjid Raya Watampone, di pintu mihrab Masjid Raya Watampone sebelah kanan. Disitulah pas daripada situs daripada makam Puata Matindro Denela. Mungkin seperti itu sepak terjang atau tinggalan sejarah yang bisa kita dapati secara sekilas dari perjalanan sejarah sosok Puatala Inca Petematin Roda Denela Raja Bone ke-8.